Misal ya, kalau di mazhab Syafi'i itu kan kotoran hewan haram. Ya, tapi kalau di mazhab yang lain, kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak haram. Ya, misal kotoran sapi itu tidak najis. Kalau di mazhab-mazhab yang lain, kotoran ayam tidak najis. Yang najis adalah kotoran anjing, ya, kotoran manusia itu najis. Nah, tapi kalau di mazhab Syafi'i itu semua kotoran hewan, baik manusia dan hewan, semuanya adalah najis. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan fillah arsyadani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih kembali bisa berkumpul untuk membaca Al-Quran serta mendengarkan nasihat-nasihat sebelum kita melakukan aktivitas lainnya. Kita kemarin membahas tentang Muqaddimah, ya, tentang kitab yang ditulis oleh Abu Suja, ya, yaitu tentang kitab Fathul Qorib, ya, atau matan Abu Suja. Maka kita langsung kepada bab yang pertama, ya. Tapi sebelum itu ada pengertian, gitu ya. Jadi yang nanti di dalam kitab itu ada istilah kitab itu sendiri, ada istilah bab, ya. Kitab menurut bahasa itu adalah masdar yang memiliki arti mengumpulkan, ya. Jadi semuanya ada masalah-masalah fikih dikumpulkan jadi satu, itu namanya disebut kitab. Sedangkan menurut istilah yaitu nama bagi satu jenis atau dari beberapa hukum, ya. Jadi kitab itu adalah nama bagi satu jenis dari beberapa hukum, ya. Jadi kan nanti ada hukum tentang sholat, ya, berikut dengan bab-babnya. Terus hukum tentang puasa berikut dengan syarat dan sahnya atau yang membatalkan. Ada juga hukum muamalah, ada hukum jihad, gitu ya. Nah, kumpulan-kumpulan hukum ini disebut juga dengan kitab, gitu ya. Sedangkan bab, ya, bab itu adalah bagian dari bagian yang ada di dalam kitab. Jadi satu bagian yang dibahas di kitab itu namanya bab. Misal kitab Fathul Qorib, babnya bersuci atau toharoh. Kitab Fathul Qorib, bab sholat. Kitab Fathul Qorib, bab puasa, bab haji dan sebagainya. Jadi kalau kitab itu kumpulan dari hukum-hukum, kalau bab itu satu hukum itu sendiri, itu ya disebut dengan bab. Nah, kita pada hari ini belajar tentang kitabnya Fathul Qorib, babnya yaitu tentang toharoh, ya. Toharoh itu artinya apa? Toharoh itu adalah bersih, itu arti dari toharoh. Itu kalau huruf to-nya dikasih fathah, gitu ya. Toharoh itu artinya bersuci atau bersih, ya. Tapi kalau
toknya itu dikasih huruf dhammah jadi tuharoh, itu artinya air sisa ya. Air sisa wudhu kan itu air sisa, atau air sisa-sisa wudhu, itu namanya tuharoh ya. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi toharoh dengan huruf fathah di to itu artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut syariat, jadi kalau di dalam fikih itu ada istilah arti secara bahasa, yang kedua arti secara syariat atau syar'i atau istilah, gitu ya. Jadi nanti bersuci pasti nanti ada arti secara bahasa, arti secara istilah. Sholat ada arti secara bahasa, sholat itu arti secara bahasa doa. Kalau secara istilah berarti perbuatan yang dilakukan dengan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu arti secara sholat secara istilah. Nah, kita ini ya juga akan ketemu dengan sering ketemu dengan istilah-istilah secara bahasa atau secara istilah begitu. Nah, kita tadi ya, kalau toharoh secara bahasa itu artinya adalah bersih, sedangkan menurut syariat adalah banyak pengertiannya, tapi salah satunya adalah melakukan sesuatu yang dengannya sholat diperbolehkan ya. Toharoh apa artinya tadi? Ini harus dites ya. Toharoh itu artinya melakukan sesuatu yang menyebabkan sholat itu jadi diperbolehkan atau jadi sah, gitu ya. Itu namanya toharoh. Misal ya, wudhu itu kalau nggak wudhu, sholatnya nggak sah, berarti berwudhu itu disebut toharoh. Atau kalau sedang sedang junub, itu kalau langsung sholat itu kan nggak sah, maka dia mandi besar atau mandi. Nah, mandi itu artinya toharoh. Nah, jadi begitu ya. Toharoh secara bahasa artinya bersih, secara istilah adalah perbuatan atau yang menyebabkan sholat itu menjadi boleh atau menjadi sah. Ya. Jadi melakukan sesuatu yang dengannya sholat diperbolehkan, yaitu berupa wudhu, mandi atau tayamum, dan menghilangkan dan menghilangkan najis, itu juga namanya toharoh. Misal ya, kalau di mazhab Syafi'i itu kan kotoran hewan haram ya, tapi kalau di mazhab yang lain kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak haram ya. Misal kotoran sapi itu tidak najis kalau di mazhab-mazhab yang lain. Kotoran ayam tidak najis. Yang najis adalah kotoran anjing ya, kotoran manusia itu najis. Nah, tapi kalau di mazhab Syafi'i itu semua kotoran hewan, baik manusia dan hewan, semuanya adalah najis. Nah, kok tangan kita atau kaki kita menginjak kotoran tersebut ya, maka kita harus menghilangkan itu. Itu namanya juga toharoh, gitu ya. Bisa dipahami ini ya. Nah, makanya nanti jangan sampai salah paham atau gagal paham ya. Terus nah, sekarang bersuci itu kan menggunakan air ya. Hal pertama itu menggunakan air ya. Maka air itu menjadi salah satu media untuk bersuci atau media untuk bertoharoh ya. Maka Abu Suja itu membagi air menjadi beberapa bagian. Yang pertama, air yang boleh maksudnya sah digunakan bersuci ada 7 macam ya. Dihafal ini ya. Ini kita lagi belajar dari awal ya. Air langit ya. Yang pertama itu adalah air langit. Maksudnya adalah air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Itu bab pertama, atau bukan bab tapi bagian pertama ya. Air langit atau air hujan. Yang kedua air laut ya. Yang ketiga air sungai atau air tawar, air sumur. Terus air sumber air. Air sumber air itu ya air langsung dari tuk kayak gitu ya. Kan ada di lereng-lereng itu kan, lereng-lereng gunung biasanya kan keluar air, bukan sumur. Kalau sumur kan harus digali gitu ya. Air salju
air es, ya. Air es itu ada itu di daerah-daerah Eropa itu. Air itu memang sungai itu kalau lagi musim dingin, sungai itu jadi apa namanya? Jadi es gitu. Jadi kita bisa berjalan di atas sungai. Nah, kalau es itu kita tonjok terus kayak gini ya, pakai besi, nanti dalamnya air, begitu ya. Nah, itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air apa? Air hujan, air laut. Jadi kita wudhu dengan air laut itu apa namanya boleh ya. Terus sumur ya, sumur tadi ya, air tawar, ya, air sungai boleh ya. Air hujan, air laut, air sungai. Jadi kalau kita ke sungai, wudhu mandi di sungai boleh ya. Terus juga air sumur tadi yang digali itu ada air sumur. Terus juga air mata air ya, jadi air yang langsung keluar dari mata air salju ya. Salju dengan es itu beda ya. Salju itu ada butiran-butiran, baru berupa butiran-butiran kayak gitu ya. Jadi kebanyakan di daerah-daerah 4 musim ya. Kalau 4 musim kan itu kan ada musim gugur, musim panas, musim salju, dan musim dingin. Kalau salju itu baru salju, kalau musim dingin itu sudah rata-rata sudah berbentuk es ya. Air es itu juga boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kalau kalian nemu es gitu ya, itu nanti es itu kan pasti kering, itu dikayak ginikan kayak gitu ya, itu nanti bisa untuk wudhu. Ya pokoknya semua es boleh begitu ya. Tapi kalau proses menjadikan esnya itu air tawar gitu ya, atau air yang suci. Tapi kalau es di freezer kok airnya sudah dari sirup ya nggak bisa, karena nanti ada ya. Air yang suci mensucikan itu air yang tidak berubah warna, bau, dan rasanya, kayak gitu ya. Enggak boleh. Tapi boleh diminum. Ya. Jadi itu air suci tapi tidak mensucikan. Itu air dibagi menjadi 4. Nah itu kan macam-macam air tadi. Aku aja inget-inget ya. Ada berapa kok ya? Banyak. Ada 7 ya. Nah dari 7 macam air itu dibagi lagi menjadi 4 macam. Ya. Yang pertama adalah air yang suci zatnya, ya. Ini. Pertama adalah air yang suci zatnya, mensucikan terhadap selainnya dan tidak makruh digunakan. Ya tadi air sungai, gitu ya, air laut, terus air air sumur, itu termasuk air yang zatnya itu suci, juga mensucikan, ya. Termasuk itu air suci dan mensucikan. Ya. Terus juga pertama ya air yang suci zatnya, mensucikan terhadap selainnya dan tidak makruh digunakan, yaitu air yang terbebas dari identitas yang mengikat ya. Air yang terbebas dari identitas yang mengikat, maka keberadaan identitas yang tidak mengikat itu tidak membahayakan terhadap kemutlakan air ya. Ya tadi lah, jadi tidak, kalau yang ada ikatan yang lain, kalau sudah dikasih sirup itu kan sudah ada benda lain yang mengikat pada air tersebut. Yang kedua adalah air suci mensucikan namun makruh digunakan pada tubuh ya. Sama, zatnya suci juga mensucikan yang lain, tapi kalau digunakan makruh